Ya, Mas Imam Prasojo dan juga Mas Agus Pambagio masih bersama kami. Kita sedang membahas rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama tadi di bagian awal ada kemungkinan sedang diatur peraturannya warga yang sudah pulang kampung nanti waktu pasca Lebaran mau masuk Jakarta akan ada aturan yang memperketat. Jadi diharapkan warga berpikir 2-3 kali untuk pulang kampung. Tadi Anda sudah menyampaikan analisa-analisanya. Harus dilaksanakan sedemikian rupa, benar-benar dibuat aturan tetapi dilaksanakan. Ini yang memang selalu kurang dari kita menjawab pandemi COVID-19. Satu lagi, Pemprov DKI Jakarta kemarin Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta juga menyuarakan ada KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Jadi kita diminta warga Jakarta ini untuk saling bantu sebetulnya. Mas Imam, Anda sudah melaksanakan beberapa hal yang saya tahu berkaitan dengan soal bantu-membantu ini secara sosial. Silakan. Ya, jadi negeri kita itu beruntung masih memiliki apa yang disebut dengan modal sosial. Tapi modal sosial betapapun kita itu masih cukup baik, itu harus dihimpun. Banyak sekali orang-orang yang aktif, berinisiatif baik, punya energi, punya kemauan, punya greget, itu harus dihimpun, ya, difasilitasi, diberi kewenangan. Kalau mereka itu tidak difasilitasi, tidak diberi kewenangan, dia juga akan sulit untuk membantu. Yeah. Nah, saya sudah lama mengusulkan untuk kepedulian sosial ini agar mereka bisa berhimpun, ya itu di tiap lokasi harus ada pemetaan. Siapa-siapa yang bisa bergabung, ya, dan kemudian membantu RW, RT, karena RW dan RT itu individu, ya, yang juga belum tentu punya perangkat untuk bisa melakukan itu semua. Nah, jadi saya kira kerajinan untuk melakukan hal-hal yang detail itu yang sebetulnya kita butuhkan. Dan di samping kebijakan-kebijakan makro tadi. Ya, koreksi saya Mas Imam, Anda banyak melakukan hal-hal sosial di berbagai bidang begitu juga Mas Agus. Kalau dari lembaga-lembaga pemerintah, dari pemerintah begitu, biasanya hal seperti ini nih agak sulit tergeraknya warga. Tetapi justru kalau warga sendiri bergerak, sekarang itu di grup WA saya di handphone, dari grup sepeda, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah saya, sudah ngumpulin uang dan mereka kemudian akan menyalurkannya. Sebenarnya bergerak sih hal semacam ini, tapi mereka kan biasanya nggak mau tergabung di dalam pemerintah begitu. Biarkan saja, bisakah ini memang kemudian digerakkan menjadi satu gulungan yang bersama-sama atau bagaimana Mas Imam? Betul, jadi jangan terus kemudian disentralisasi lagi, jangan terus kemudian disalurkan hanya salah satu dengan satu channel. Tapi yang penting dikoordinasikan supaya di lapangan tidak semrawut. Jadi pemerintah DKI misalnya punya peta-petanya mana yang belum terbantu sehingga siapapun yang tergerak bisa tanya ke Pemprov DKI. Sebelah sini yang belum dibantu Jakarta Utara, bantuan ke sebelah sana. Bahkan begitu. Kalau DKI itu bisa membuat semacam GIS, ya, Geographical Information System, semua bisa tahu RT berapa, RW berapa, kelurahan mana, ya, yang kira-kira membutuhkan bantuan dan kira-kira kepada siapa dia akan mengontak. Dulu waktu banjir, ya, kita melakukan hal itu, ya. Dan banyak orang yang secara partisipatif menyetor informasi. Nah, ini yang harus dilakukan untuk menutup kemungkinan keterlambatan birokratis, ya, bantuan dari pemerintah yang kemarin sudah dialami. Jadi kasih tanggung jawab. Jadi nggak mesti harus konglomerat. Orang kayak Pak Agus Pambagio tuh punya uang. Kurang ajar. Rumah kampung rumahnya di Menteng itu mesti. Sebagai contoh Mas Agus, ya kan. Nah, dari analisa kebijakan publik,
mungkin saya salah, mungkin saya punya pesimistis ketika hal semacam ini dilakukan. Tapi datang dari seorang Anies Baswedan yang saya menyebutnya beliau ini jago sebetulnya mengkomunikasikan gerakan-gerakan sosial seperti ini. Tapi apakah bisa ini kemudian menggerakkan sesuatu ketika dia berada di pemerintahan? Ya, Gerakannya bagus, tetapi kadang-kadang suka sulit bergerak kalau orang sudah ada di pemerintahan. Koreksi saya, Mas Agus. Satu itu, Anies itu pemikir. Jadi dia banyak kan pemikir dan tutur katanya kan enak didengar. Ya. Tetapi bukan doers. Nah kalau imam itu doers. Jadi kita butuh orang banyak seperti imam yang paham betul. Atau dia mungkin bisa diperbantukan untuk ngurus DKI. Ya. Nah jadi menurut saya sekali lagi ya, kan pemerintah ada kewajiban, masyarakat ada kewajiban. Nah yang pemerintah ini persoalan, sudah puluhan tahun saya selalu bicara ketika terjadi bencana. Kita itu tidak punya program integrator dari KL, Kementerian Lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab mengumpulkan semua data itu, lalu mengintegrasikan, kemudian disalurkan. Ya. Nah, masing-masing kementerian punya daftar sendiri yang datanya beda. Saya pikir tadinya bisa diintegrasikan dengan NIK, nomor induk kependudukan. Ternyata tidak. Itu hanya untuk verifikasi. Lah terus yang ngurus real time siapa? Nah ini yang betul. Ketika ini beres, kita akan beres. Tapi kalau apalagi ditambah dengan idenya Imam tadi, itu bagus. Jadi memang harus dari masa. Saya di aerobik ini saya lakukan itu sejak 3 bulan yang lalu. Ya. Yang penting jangan ada orang lapar. Ya, cuman situ jangkauan saya. Gitu Ya. Nah, semua ini harus diaktifkan. Seperti Jawa Tengah di Taman Mini. Nanti mana lagi? Jadi orang tidak pulang, tidak takut dia lapar. Kan sudah ada tuh yang diusir dari kos-kosan, tidur di pasar, nggak tahu mau dihubungi nggak bisa karena HP-nya sudah dijual. Ini kan agak aneh buat kita yang masih bisa berpikir, tapi tidak ada langkah apa. Ya. Nah, Anies begitu, dia mikirnya bagusnya, tapi melakukannya bawahannya mungkin tidak sampai, ada gap komunikasinya, saya nggak tahu. Kalau ide atau usulan seperti ini yang sebetulnya bagus ini, masih mungkinkah berjalan oleh Pemprov DKI? Walaupun dia cuma seujung jari, tetapi kemudian ini bisa bergerak sedemikian rupa, apa Mas Agus yang mungkin bisa dilakukan? Lepas dari masyarakat sekarang juga sedang bergerak sendiri-sendiri, kementerian bergerak seolah-olah sendiri-sendiri. Saya berharap memang ada semacam pusat kendalinya begitu, dalam hal ini gugus tugas. Tapi mungkin Anda punya pendapat yang berbeda? Iya, tadi saya sampaikan, harus ada program integrator supaya data itu jelas, clear. Ya, sehingga kalau ada bencana tidak lagi kita berantakan seperti sekarang sudah puluhan tahun ini. Nah, kalau dari masyarakat kita punya IT, mungkin karena pemerintah juga tidak memberikan bantuan bagaimana cara mengumpulkan seperti yang Imam katakan. Ya sudah, siapa yang mengkoordinasi misalnya dari teman-teman Bayu yang baik to work lah, yang apa gitu. Semua yang punya petakan sendiri langsung diupload bantuan sosial masyarakat gitu ya. Ya bisa di situ sehingga teman lain, kelompok lain membantu lihat, oh berarti jangan di sana. Ini sambil dijelaskan yang diperlukan sekarang. Sekali lagi pesan saya ini yang putus ini ya. Karena saya sudah temukan kemarin. Tolong yang memberi bantuan jangan masukkan susu kental manis. Karena itu tidak gizinya sangat rendah. Sekarang sudah disebutnya kental manis saja karena sudah dianggap bukan susu itu. 50% adalah gula. Jadi tolong teman-teman yang akan membantu masyarakat ataupun pemerintah, saya sudah temukan ada dari Kementerian Agama, dari mana lagi itu ada susu kental manisnya. Dan tolong jangan dimasukkan karena itu tidak baik. Lebih baik masukkan susu saja untuk bisa susu bubuk ya. Untuk bisa, meskipun itu juga harus hati-hati soal air dan sebagainya. Oke, jadi ini memang perlu, begitu sudah dijalankan sebagai sebutlah sebuah program, mudah-mudahan ada semacam program agar ini bisa dijalankan sampai ke bawah, seberapapun itu niatnya baik, tapi mudah-mudahan ini bisa dijalankan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta juga dengan baik. Sedikit saja, saya sebagai penutup untuk Mas Imam dan juga Mas Agus, karena Anda banyak bergerak di bawah, dan sekarang sampai hari ini Kompas juga masih menurunkan banyak RT dan RW di Jakarta dan sekitarnya dan juga di daerah-daerah lain, Mas Imam, Mas Agus, yang masih banyak kekhawatiran. Mereka jadi sasaran tembak warga yang merasa kok bantuan tidak merata, bantuan kok seperti ini dan lain-lain.
ada saran, Mas Imam dengan Mas Agus, mungkin bagaimana para RT dan RW ini bergerak sedemikian rupa sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya karena mereka garda terdepan nih. Begitu mereka bantuan-bantuan hadir di kelurahan-kelurahan dan kemudian kepada mereka. Mas Agus? Ya, kalau saya tetap tadi, karena ini kan tanggung jawab negara, kita rakyat membantu. Yaitu tadi, integratornya siapa? Tentukan, apakah Kementerian Keuangan yang bareng karena dia harus mendisburse keuangan, jadi data semua ada di situ, atau siapa? Jadi itu saja, kalau itu integratornya ada, sampai apapun, karena kita kan negara tempat banyak sekali bencana. Sudah enak saja menyalurkannya, mana yang, karena datanya real time. Ini yang perlu dibuka. Masyarakat sih selalu siap menurut saya, Imam bisa lebih dalam nanti menjelaskan. Iya, Mas Imam, Anda punya tips dan trik begitu buat para RT, RW dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu ini semua? Ya, ini kan bulan puasa. Ya. Di setiap komunitas, Jakarta ini termasuk wilayah yang paling banyak masjidnya. Ya. Dan biasanya masjid itu berfungsi sebagai penyaluran atau ada panitia zakat fitrah. Ya, kalau bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Salah satu ya yang bisa dibangkitkan. Tidak hanya itu saja, komunitas gereja misalnya juga bisa ikut membantu. Tetapi yang jelas-jelas biasanya selama bulan Ramadan itu dibentuk panitia adalah panitia zakat fitrah. Ya. Nah, mereka inilah yang harus digandeng atau harus dikolaborasikan dengan RT RW. Nah, kalau semakin banyak orang itu bergabung melakukan pemetaan, maka Pak RT dan Pak RW atau Bu RT, Bu RW nggak sendirian dalam menanggulangi masyarakat yang membutuhkan. Kalau kurang, misalnya DKI tidak memiliki sembako. Nah, di situ fungsinya zakat fitrah, fungsinya sumbangan infak dan sodako itu untuk menutup gap itu. Ini sebetulnya udah sangat di depan mata itu konsep itu, dan sudah banyak yang mempraktekkan sebetulnya. Tinggal di scale up, tinggal didorong, difasilitasi, diperintahkan kalau perlu dan kemudian dijadikan sebuah kolaborasi yang real di bawah. Gitu. Baik, ya ini salah satu yang kemudian memang bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa awal Ramadan kemarin, Mas Imam, Mas Agus, bahwa zakat itu bisa diberikan sejak hari pertama dan boleh untuk penanganan warga untuk yang terdampak dengan COVID-19. Itu sudah ada fatwanya dari MUI. Mudah-mudahan perbincangan ini membuat kita makin mengerti bahwa kita masih dalam pandemi COVID-19. Kita belum selesai perjuangan untuk menekan penyebarannya di seluruh Indonesia. Mas Imam, Mas Agus, silakan sedikit, Mas Bayu, singkat. Jadi kita tunggu bagaimana pemerintah memfasilitasi. Tapi kalau tidak keluar juga, saya kira semua orang turun langsung, lihat kanan kiri berkelompok, buat WA grup penyelamatan lingkungannya. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi nggak usah kita selalu tergantung pada inisiatif pemerintah. Nah kalau itu dia terlambat, yang akan rugi kita juga di lingkungan kita menjadi akan mengalami penderitaan luar biasa. Ya, setuju. Memang nggak rugi kita berbincang dengan orang yang rambutnya sudah putih seperti Mas Imam, Mas Agus ya, karena lebih bijak dan kita banyak dapat tips dan trik untuk menjaga warga di sekitar kita. Tertarik menjadi Menteri Sosial mungkin Mas Imam ya? Sama sekali tidak. Tidak ya, oke. Terima kasih untuk bincang-bincang kita, obrolan kita mengenai rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan-aturan untuk menekan mudik dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Agus Pambagio dan Imam Prasojo, terima kasih untuk pagi hari ini. Ngobrol kita di Sapa Indonesia Pagi.